Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Baiklah, para pemerhati dan peminat channel Venus Family, kali ini kita mau melanjutkan bincang-bincang kita tentang kompetensi hidup dengan topik sains dan opini. Kita mulai ya Pak? Ya. Yuk. Tapi kenapa lagunya itu? Lagu Kehilangan dari Firman itu diangkat di sini. Mungkin ada satu kebatinan dari lagu itu yang bisa Mengungkap tabir. mengungkap tabir, karena memang kadang-kadang tuh apa-apa ini ada di dalam tabir. Nah, kalau kita bisa mengungkap tabir, kisah antara kau dan aku, kita dengan apa ini? Kalau sekarang kan sains dan opini, berarti antara kita dengan informasi yang datang itu. Oh iya, itu opini itu, ya belum tentu. Nanti ya, tabir itu sebenarnya bukan pada tentang opini atau sainsnya, tapi kepada kitanya. Nah, kitanya sendiri yang harus ku coba ungkap tabir ini, kan begitu. Nah, ini misalnya seperti ini contoh, ada apa ini berita viral Ancol gelombang tinggi. Nah, kemudian ada ada dari pengelola difotokan, fotonya sebetulnya tidak ada gelombang tinggi ya, tapi kemudian orang mengatakan gelombang tinggi. Dan kita misalnya ada lagi misalnya waktu pandemi kemarin, ada peredaran obat dan vitamin palsu. Kenapa? Ya karena di tengah dari kekhawatiran yang luas itu kan kemudian ada ketidaksadaran kita atau ketidakyakinan kita untuk kemudian memastikan mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang bukan. Padahal Pak, yang sering terjadi di masyarakat itu malah pada percaya opini loh. Ya. Kadang-kadang sains. Nah, itu nanti yang kita kuak. Karena sekarang mau kita katakan banyak masyarakat termakan opini. Nah, dia juga belum tentu bisa terima. Ini fakta kok. Ya, kan begitu. Fakta yang dilontarkan melalui media sosial yang begitu luas. Kemudian ada suatu kesepakatan untuk mempercayainya. Nggak usah. Kita saja pasien yang datang itu. Oh iya. Dokter, saya ini minta di USG loh. Kenapa? Oh ngerti artinya loh. Karena kemarin tetangganya bilang itu harus di USG loh. Bagaimana seperti itu? Ya dah. Terus apakah tetangga itu tadi, kecuali kalau tetangganya dokter, tapi kalimatnya pasti tidak akan seperti itu juga. Ya karena tahu-tahu minta kita harus nah, sekarang di tengah kepanikan, orang sakit itu rata-rata tidak dalam kondisi yang tenang. Makanya kalau kita lihat ya, ini seperti Hippocrates ini. Kita lihat gambarnya Hippocrates itu. Kenapa itu Hippocrates itu melarang ular itu? Maksudnya padahal lambang kedokteran itu ada ular juga. Gimana itu? Apakah ini memang Hippocrates itu hadir di lingkungannya saat itu membawa suatu
pemikiran baru, yaitu antara mitos-mitos yang sudah tersebar tentang bagaimana pengobatan. Sedangkan Hippocrates meneliti, mencari kebenaran. Hippocrates juga tidak mengatakan itu mitos, itu fakta, nggak bisa. Sebelum kita meneliti, maka kunci membedakan keduanya itu adalah meneliti. Meneliti dulu ya, meneliti. Ya. Nah, sekarang Pak, sebentar Pak, bedanya antara opini yang sering disertai dengan fakta dengan yang sains yang diteliti itu kira-kira apa? Bagaimana? Itulah yang menjadi kalimat awal dari Hippocrates. Ini. There are in fact two things. There are in fact two things. Pada kenyataannya ada dua hal. Science and opinion. The former ini yang science, ya science itu yang duluan, ini nama disebut duluan. Itu adalah pengetahuan, menghasilkan suatu pengetahuan, sedangkan yang kedua yaitu opinion itu menghasilkan ketidaktahuan. Beda loh, pengetahuan dengan ketidaktahuan. Ada tengahnya itu kebelumtahuan. Ya toh, kalau kita datang kepada kita informasi, kita belum tahu, ya sudah kita belum tahu. Nah, kita teliti supaya menjadi tahu. Jadi kegaibannya itu pada belum jelasnya. Jangan. Nah, opini, ya ini opini ya. Opini yang datang ini tadi sebenarnya mengacaukan keadaan sebetulnya. Misalnya tadi pasien mau minta USG karena lambungnya sakit, ya toh. Ya. Itu datangnya kalimat USG itu kan di atas sebuah kebingungan. Itu menutupi penelitiannya sendiri. Menutupi penelitiannya pasien sendiri dan dokternya seperti didikte juga ya. Nah, kalau kita lepaskanlah. Ya wis, kita lepaskanlah bahwa tidak apa-apa, saya terima penelitian. Tetapi yang terdampak siapa? Pasien, karena dia kemudian sudah menjudge dirinya itu harus di USG. Ketahuan bahwa ternyata beneran, apa wis siap. Ya sebetulnya tidak tentang itunya, tapi tentang perlu atau tidaknya. Jadi sebetulnya kalau dia meneliti kepada fakta yang ada dalam dirinya itu kenapa sih gitu loh. Oh saya tadi habis makan buah asam kok pedis perutnya, perih. Tadi kemudian lambung. Nah ada tetangganya mengatakan, ya tetangga ini kita tidak tahu mengatakan ada kepentingan apa mengatakan begitu. Ya. Tetapi tanpa meneliti kok mengatakan oh itu harus di USG, sedangkan dokter saja masih menyusun suatu anamnesa, masih akan mencari kebenaran. Yang itu tadi karena apa lah? Kalau karena asam, nah berarti kan ada pacuan dari asam itu membangkitkan rasa di sini karena ada gastritis atau ada GERD, kan begitu. Nah disinilah penelitian itu. Bukan hanya pasien sebetulnya, kadang-kadang ada petugas-petugas kesehatan sendiri juga, karena tidak dalam garis kronologi sebuah fakta, tiba-tiba sudah menjudge, gitu loh. Nah di sini, ini kemudian makanya, ini masih Hippocrates mengatakannya bahwa sains atau ilmu pengetahuan adalah bapak dari ilmu. Tetapi opinion menghasilkan ketidaktahuan untuk tidak mengatakan kebodohan ya. Karena hasil dari orang yang meneliti tadi itu, meneliti tentang dirinya sendiri, oh iya ya, lambung sakit tadi karena gara-gara makan asam. Berarti ada kaitannya antara asam dengan keluhanku ini, kan begitu. Tetapi kalau kita hanya panik-panik saja, oke lah kita atasi dulu yang rasa itu. Setelah itu kita harus mencari tahu apa yang ada di dalam diri kita. Disitulah yang diajarkan. Tapi ini bukan tentang ilmu untuk para dokter saja, ilmu untuk pasien juga. Nah dokter pun juga harus begitu. Apalagi dokter. Kalau dia harus betul-betul sekarang ini sains ya, katanya dia bergerak di bidang sains, harus menunjukkan bahwa hasilnya itu apa. Kalau hasil dari penelusuran atau pengetahuannya itu adalah bukan ilmu pemahaman, karena sebetulnya dokter itu
dari waktu ke waktu ya, dia belajar ilmu pada saat di fakultas tuh, berdasarkan textbook. Ini yang memicu dia untuk bahan sebagai dia supaya bisa selanjutnya kan menemukan apa? Menemukan di dalam kenyataan di pasien dan di alam, bukan malah membawa kaidah harus seperti ini, nggak bisa. Ya dah. Misalnya tifoid, ayo sekarang. Tifoid fever, dasarnya udah ada demam 7 hari. Widal ini bukan sebuah sesuatu yang kemudian menjudge orang jadi tifoid kan, misalnya contohnya. Harus ada kaidah-kaidah alamiah yang ada dalam tiap pasien itu. Kita harus rasakan, oh iya ya, ini jumlah demam, pola demam, keluhan, kemudian sampai menghasilkan katakanlah typhoid tongue. Itu klinisnya. Nah, kemudian kita tanya, sudah pernahkah seperti itu? Bukan kemudian ketika widalnya keluar terus langsung tipes. Padahal bisa saja orang itu pernah mengalaminya. Nah, ini masalah widal ini, Pak. Ini Mama tuh sering menjumpai pasien-pasien itu periksa widal juga kayak periksa malaria. Jadi periksa widal 3 hari terus minta periksa lagi, coba. Nah, ini baru seminggu udah minta periksa lagi. Sebagai alat pantau, coba lah. Nanti ada salah penerapan, misalnya kan begitu. Nah ini nanti juga ini introspeksi untuk kita semua bahwa pesan Hippocrates itu. Ini harus kita betul-betul. Makanya anamnesa itu kalau dulu diajarkan oleh guru-guru kita tuh. Anamnesa bisa menjadi 70% dari sebuah. Karena fakta itu ada di tiap diri pasien loh. Bukan ada di mindset kita fakta loh. Kita mengkaji fakta. Kayak Hippocrates mau mencari jawab dari sebuah apa namanya tuh wabah di Athena itu, dia menelusuri satu kasus. Belum jelas ini sakitnya apa. Nanti satu kasus lagi, sampai ketemu simpulnya. Nah itu yang sebetulnya Hippocrates itu tadi gambarnya adalah antara mitos, tahu-tahu sudah ular dimajukan loh. Belum tahu apa masalahnya kok, ya dah. Nah maka, tapi ini ada Donald Miller yang mengatakan bahwa pada zaman informasi atau era informasi seperti ini maka ignorance is a choice. Masalahnya itu karena instantly informasi itu mengalir deras. Derasnya informasi hari demi hari, waktu demi waktu. Nah sebetulnya ignorance is a choice ya tidak harus dong. Kalau kita ingin menguatkan diri kita di dalam pemahaman terhadap diri kita atau menguatkan kompetensi kita tidak memilih ignorance. Kita justru bisa memilah, ya toh. Nah, karena nanti ujung dari sebuah pemahaman itu adalah kebebasan. Sedangkan ignorance itu adalah dikatakan itu slavery. Ini menurut siapa ini? Miles Davis. Itu orang-orang sekarang juga termasuk bahwa ignorance is slavery, sebuah perbudakan. Jelas ketidaktahuan kita yang tidak tahu, padahal kita ini diberi Tuhan itu, Sang Pencipta kita itu akal, logika, penalaran, hati, rasa. Tetapi kenapa kita tidak membebaskan diri kita dengan membawa ilmu pengetahuan yang bisa kita raih dari penelusuran terhadap setiap sesuatu yang datang kepada kita. Maka kalau kita menjalani itu berdasarkan knowledge, berdasarkan ilmu, tidak usah harus belajar yang tinggi-tinggi, tapi kita gunakan saja potensi diri kita. Kita aktualisasikan potensi dengan aktualisasi lalu menjadi kompetensi. Karena kita pahami lah. Kita saksikan sendiri dari apa yang kita pahami tadi. Oh ternyata yang ku pahami keliru. Berarti kita luruskan dong. Jangan bilang kita pahami salah. Nanti kalau salah ending. Jangan sering menyalahkan orang lain. Tapi kalau keliru masih kita bisa luruskan kan. Makanya di sini knowledge itu membebaskan. Pengetahuan nanti akan membebaskan. Kita akan berkuasa atas suatu fakta. Sehingga fakta itu, mana faktanya. Nah sedangkan ignorance diperbudaklah kita. Dengan ketidaktahuan. Ya, seolah-olah kita bisa rame-rame menuruti lah. Seperti kasus pasien yang minta USG padahal dia dispepsia tadi. Tiba-tiba loh, ini bukan maksudnya dari kehendak penelitiannya dokter. Ini saya belum periksa ini, baru langsung. Ada apa Ibu? Saya minta USG lah. Ini kan iya lah seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Darah lengkap yang mana? Jadi
Sebetulnya itu dari terbudaknya dia dengan berbagai kebingungannya. Nah ini kalau kita sadari sama-sama, kita di sini dalam kompetensi hidup, kita sebagai dokter memberikan suatu pencerahan kepada kita semua agar kita sadar menyadari diri kita. Sebab kita dilahirkan sama kok. Ya. Kita mulai belajar jadi dokter kan di umur 18, bukan tahu juga lahir langsung ini dokter, tidak ada. Ya paling tidak mulai kedewasaan itu ada. Maksudnya kita menjadi dokter ini bukan dokter bagi kemudian dirinya sendiri kan, maksudnya. Bukan kemudian hukum dari atas awalan kita dicipta itu langsung jadi dokter kan, tidak. Ya. Kita akan menjadi dokter karena sekolah. Maka kita kemudian kita tetaplah manusia ini. Kita tetap manusia, punya diri kita sama. Jadi dokter dengan pasien itu dirinya, konstruksi tubuhnya, konstruksi pemahamannya sama. Saya tidak ingin menjadi dokter kemudian melemahkan pasien. Saya sudah menguatkan dia, karena itu penting untuk kesembuhannya kan. Justru kalau perlu malah digali untuk pengenalan dirinya. Ya, digali pengenalan dirinya supaya lebih kuat. Makanya di sini knowledge is freedom, and with freedom comes understanding. Nah, kebebasan tadi untuk apa? Kita dibebaskan untuk mengerti. Dan kita dikokohkan oleh sebuah pengetahuan itu, kita akan kemudian makin mengerti, makin paham tentang banyak hal. Tapi sebenarnya begini Pak, kalau dari suatu opini opini itu kan ya liar ya. Dari opini, apakah kita hanya lalu menyepelekan saja, ataukah bisa kita jadikan sains juga dari opini itu? Ya, pertanyaannya bagus sekali karena istri saya sendiri. Ya. Ternyata begini. Harus tak tanya. Apakah opini itu bisa menjadi ilmu? Ya, ilmu dari mana munculnya opini itu tadi? Opini kok muncul? Ya toh? Ya. Misalnya saya mengerti, oh ini dari nada bicaranya pasien ini minta USG ini berasal dari sebuah ketakutan kan, begitulah munculnya lah. Sedangkan dari tetangganya yang mengatakan USG saja, itu kan sebenarnya tidak dalam posisi paham dengan penyakitnya, tapi sudah ngabani gitu loh, memberi apa-apa untuk USG. USG sambil apa-apa. Nah, bisa melihat apa-apa. Opininya lah. Sekarang kita dengan memahami, oh ini ya tadi Mama bilang, apakah opini bisa menjadi ilmu? Iya, bisa. Ketika kita makin bisa membedakan mana yang knowledge, mana yang opini. Jadi mana yang sains, mana yang opini. Ini betul. Ini sangat penting untuk kita bisa membedakannya. Karena kan opini itu ya kadang-kadang kita tetap pertimbangkan toh. Iya. Selanjutnya untuk kita jadikan suatu sains. Ini kalau kita naikkan lagi ke pemahamannya lebih tinggi, Mbak. Sebenarnya apa yang diberikan Tuhan pada kita itu adalah suatu fakta. Sejatinya awalannya itu adalah suatu fakta. Tetapi kadang-kadang kita nggak terima gitu loh dengan fakta itu. Ya, orang sakit ini nggak terima. Loh, kok bisa nggak terima? Kan itu terjadi di dalam tubuh sendiri. Kalau kita bisa menerima itu sebagai suatu fakta, akan timbul ilmu. Nompo kahanan. Nompo kahanan kalau dalam. Saya tidak ingin menyentuh ruang agama ya, karena ini kita dokter itu ada dalam posisi yang netral ya, sebagai keilmuan. Tapi intinya banyaklah, silahkan berpelajari sendiri. Kita bisa mengambil ilmu dari mana saja untuk kepentingan kita dan kekokohan kita. Kalau kita sudah kokoh, ya kita akan bisa membedakan, oh ini hoax, ini opini, ini kenyataan. Jadi kenyataan itu akan selalu membawa kita, akan mampu, kalau kita cerdas, kita akan terbawa kepada kenyataan, kepada ilmu. Ya, akhirnya. Tetapi kalau opini, sesuatu yang tidak nyata, maka tadi seperti Hippocrates menggambarkannya dalam ular. Sebenarnya mitosnya waktu itu banyak sekali, macam-macam tentang macam-macam lah ya, sesuatu yang. Nah, jadi ketidakmampuan untuk membuka tabir opini ini, maka kita kemudian menjadikan itu opini itu sebuah kebenaran. Ya, akhirnya seperti tadi diyakini oleh sementara banyak halayak. Ya, makanya pengetahuan itu penting untuk
kebebasan. Ya, nah ini kebebasan. Maksudnya kebebasan itu kebebasan melanjutkan suatu penelitian atau kebebasan kita bertindak atau kebebasan kita Kebebasan. Nah, kebebasan itu freedom, kebebasan diri. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 oh iya, kita merdeka dengan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu Hak segala kita juga. Lingkup besar bangsa. Ya, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita ini sebetulnya kalau mengkaji itu Undang-Undang Dasar kita sudah menandaskan. Ya. Kalau kemerdekaan itu harus menjadi kita lihat bagaimana kita hidup di Indonesia. Tapi kemerdekaan itu jangan kemudian menjadikan kita malah saling betul loh, kemerdekaan bangsa kita itu perlu dijaga. Ya. Kemerdekaan kita itu adalah dalam konotasi memerdekakan diri kita untuk tidak terjerat kepada hal-hal yang akan membuat kemerdekaan negara kita tergoyahkan, kekokohan negara kita. Ya kan? NKRI itu harus tegak setiap saat. Ya dari merdekanya tiap-tiap diri yang ada di dalam negara itu. Merdeka untuk apa? Ya merdeka bukan untuk merdeka untuk menang-menangan berpendapat. Ya. Merdeka untuk memerdekakan diri, negara dan bangsa ini. Ya. Artinya kita merdeka. Kita punya, jangan tergantung, kalau sekarang istilahnya Pak Jokowi baru kan berdikari. Nah supaya kita, itu adalah jalan memerdekakan diri. Berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Kalau kemarin yang anak-anak jalan ke museum itu kan itu tentang jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah itu tidak akan bisa ditinggalkan dari diri kita. Coba jalan kita kemarin bisa tidak kita tinggalkan dari diri kita. Kalau kita sudah tidak percaya dengan jalan kita kemarin, kita tidak utuh dong. Nah, jalan kemarin itu yang perlu kita kasih, itulah keutuhan kita yang perlu diutuhkan sehingga kita ini akan utuh. Lah utuh itu bagian dari, setelah utuh kemudian apa? Ya kita memerdekakan diri kita dalam setiap langkah kehidupan ini adalah dalam rangka kita mengutuhkan diri, mengkompetensikan diri kita sehingga hasil karya kita, cipta, rasa dan karsa kita itu akan makin menguat. Itu sebenarnya kunci kompetensinya di situ, anunya saya kepeannya ya seperti itu. Nah maka besok kita setelah ini masalah sains dan opinion, kita besok masuk lagi mungkin kepada pengenalan diri dalam arti yang mungkin lebih dalam. Kira-kira begitu. Jadi begitu para pemerhati channel Benis Family, di dalam podcast kita ini memang saling sambung menyambung ya Pak. Ya kan? Kadang-kadang kita bicara ini ternyata masih ada kaitannya. Nah, jadi sebetulnya boleh saja kalau di komen ya nanti. Monggo. Komen. Nah, makanya ini subscribe ini. Subscribe di bawah ini juga tentang juga komen. Supaya jangan hanya jadi opini ya Pak. Kemudian kita akan saling diskusi. Nanti kita sudah siapkan kalau bisa live kah begitu. Mungkin awalnya ya dengan anak-anak kita sendiri. Siapa yang ingin bertanya, monggo. Kita sama-sama, tidak ada yang lebih di antara kita. Enggak ada. Tapi kita fungsikan daya cipta rasa karsa yang Tuhan berikan pada diri kita inilah yang bisa bermanfaat enggak. Kita tinggal evaluasi kok, bermanfaat enggak begitu. Kalau memang bermanfaat ya ayo kembangkan. Lanjut. Kan begitu kayak teman-teman kita yang sekarang sudah mulai, ada yang di Bogor itu sudah mulai membaik katanya wajahnya cerah setelah mendapatkan pencerahan. Bukan apa-apa, kita hanya ingin membantu. Bukan ingin membantu, kalau membantu kayaknya kita ini mampu. Ayo kita sama-sama berkolaborasi di dalam menguatkan posisi hidup kita ini agar mendapatkan atau memahami kemuliaan dari hidup itu sendiri. Oke? Aduh, kalau begitu kayaknya cukup segini dulu toh. To be continued. Selalu to be continued. Oke.